Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat controller dan beberapa komponen lainnya secara simulatif menggunakan walkview.com. Jadi untuk yang kali ini kita bakal nyobain untuk nyalain lampu gitu ya, pakai tombol di walkview. Caranya gimana? Kita buka aja dulu walkview.com-nya. Close. Oke, sekarang kalau udah kebuka ini, kita klik yang ESP32. Oke, kalau udah scroll aja ke bawah, lalu klik yang ESP32. Oke, tunggu aja loading ya. Nah, oke. Nanti kalau misalkan udah selesai, kita buka eh, bagian kanan nanti di bagian sini. Ini bagian ini untuk ditambahkan LED dan kabelnya. Cara penambahkannya seperti ini. Kita klik bagian sini, add new port. Kita klik LED. Oke, selanjutnya kita klik bagian kaki kiri. Ini masuk ke kita di sini. Kaki negatif ke LED. Kaki negatif LED ke pin ground, lalu kaki positif ke 26. Maksudnya ini. Oke, kita coba. Ini kita bagian kiri kita masukin ke ground. Ini ground misalkan. Lalu kaki positif kita masukin ke angka 26. Pin 26 maksudnya. Oke, apabila sudah, kita coba nyalain. Cara nyalainnya gimana? Kita coba copy dulu aja bagian ini. Oke, kita coba run gitu ya. Kita coba compile, kita tunggu. Oke, ya, maksudnya tadi mungkin saya nyebut button. Maksudnya di sini kita akan mencoba menyalakan lampu dengan kondisi nanti nyala mati nyala mati nyala mati di ESP32. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu aja bagian loop. Loop ini tuh artinya kita bakal ngelakuin looping forever gitu teman-teman, sampai si programnya dimatikan lah gampangnya. Si ESP32-nya dimatikan. Jadi nanti kondisi pertama tuh kita bakal nyalain lampu. Di sini digital red, LED pin, nyalain lampu intinya ini nanti. Terus nanti di kita tunggu selama 1000 milisecond, lalu nanti kita matiin, lalu kita tunggu sama 1 detik lagi, baru nanti bakal balik lagi ke atas, nyalain terus sampai akhir. Nah, kayak gini nih. Nah, kelihatan ya, nyala mati. Terus setup itu apa, Kang? Setup itu dia intinya untuk melakukan persiapan gitu sebelum masuk ke looping forever ini tadi. Jadi apa sih yang bakal dilakuin sama si ESP32 pas mau ngebooting lah gampangnya, kalau misalkan lagi kita buka Windows gitu kan, kita bakal lihat layar booting, sama pas kita udah nyampe ke layar utamanya itu yang bagian loopnya, gampangnya kayak gitu. Nah, aku jelasin lagi dikit terkait si digital red ini apa. Digital red itu adalah dia ngasih sinyal listrik atau nggak ngasih sinyal listrik ke pin yang kita pilih. Misalkan di sini LED pin. Tadi kita milihnya 26 ya. Di pin 26 di sini. Sorry. Nah, di sini kita masukin ke 26 ya. Karena kita masukin ke 26, kita tulis LED pinnya yang 26 kayak gini. Cara nulis LED pinnya 26. Terus kita tulis high. High itu berarti untuk ngasih sinyal listrik. Low itu berarti kita untuk memberikan sinyal listrik yang rendah, artinya nggak nyala lah gampangnya. Nah, terus pin mode apa, Kang? Pin mode itu untuk ngebuat mode dari si pin yang tadi 26 ini sebagai input atau output. Nah, kita pengennya output. Nanti akan lebih kelihatan lagi penggunaan si output input ini. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen nambah pin, nanti tinggal di copy aja, paste. Terus misalkan sini 25, terus ini ganti namanya misalkan not LED itu atau apalah, bebas.
Artinya seperti itu. Oke. Ini untuk program sederhana kita udah berhasil buat nyelamatin ESP32. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan nyobain matiin LED, menggunakan hidup matiin LED pakai MQTT yang tadi kita udah pelajarin. Yang pertama, kita ngebantu arsitektur kayak gini. Oke. Kita nyambungin kaki negatifnya tetap ke ground, terus kaki positifnya ke pin 2. Kita matiin dulu. Misalkan sini kita delete, klik aja, terus kita pencet delete kabelnya, ini juga boleh klik delete, terus kita boleh klik, terus kita geser ke kanan. Nah, kita pasang lagi tadi ini ke ground, lalu ini ke pin 2. Oke. Terus kita copy aja codingan di sini. Oke, sebelum aku copy, ternyata kita harus masukin dulu library namanya PubSub Client. PubSub Client itu maksudnya kayak gini. Gampangnya kita punya library kalau misalkan kita nyobain ngoding di situ kan ada stdio.h yang seperti itu, atau mungkin string.h mungkin lo nyobain cmat.h. Nah, ini sama, kita juga bakal pakai library, cuman library ini library orang lain. Kita nyobainnya dari namanya itu PubSub Client. Kita copy aja. Kita pilih yang bagian sini. Oke, kalau udah, kita tinggal copy dulu aja codingan bagian ini. Oke ya, supaya lebih terbaca. Oke, kita coba run. Oke, sebentar menunggu, kita buka dulu aja terminalnya. Kita nanti akan mencoba mengirimkan pesan ke MQTT. Oke, ini gagal. Oh ya, ini kita harus copy dulu ke bawahnya. Oke, sebelum saya copy mungkin saya jelasin dulu codingannya. Nah, jadi kayak gini. Aku mulai lagi dari setup kalau sekarang ya. Nah, setup itu nanti kan di sini ini kita abaikan dulu saja. Kita meminta pin mode. Tadi kita kayak tadi ya, kita bakal ngepin mode si LED pin ini di sebagai output. Cuman kita tadi kan di 26, sekarang kita mainnya di 2. Nah, kalau tadi kan pakai define ya, sekarang kita pakai integer. Bebas sih nulisnya kayak gimana, intinya teman-teman pilih aja salah satu. Terus lanjut. Habis itu nanti kita bakal connect ke WiFi. WiFi-nya tuh yang ini, teman-teman. Konfigurasinya. Jadi dia SSID-nya walkway guys, terus passwordnya nggak ada, dikosongin. Guys, terus nanti kita bakal setup MQTT-nya. Setup MQTT itu maksudnya kalau kita masih ingat tuh di atas ada MQTT connect. Nah ini kita bakal ngekoneksiin si SP32 ini ke broker. Nah, terus masuklah ke loop. Kita bakal looping forever nih. Nah, pas di looping forever, kalau misalkan dia nggak kekoneksi, kita bakal mencoba terus yang namanya nge-reconnect ke MQTT-nya. Kalau tadi setupnya doang, sekarang kita benar-benar baru nge-connect-nya. Nah, habis itu nanti si MQTT-nya ini nanti kita intinya di namanya itu di looping lagi gitu. Terus nanti ya udah kita delay setiap kali publish. Jadinya 2 second gitu, per 2 second. Nah, kita copy aja. Pertama katanya kita melakukan connect wifi. Oke. Kita coba scroll ke bawah tadi. Oke, di sini kita bakal
connect ke wifi, kita copy dulu. Oke. Nah ini guys, ini intinya kita bakal nanti nampilin apakah lagi terkoneksi atau enggak. Bagian share ini kita bisa abaikan saja dulu. Terus nanti ada wifi begin SSID password, maksudnya kita akan mencoba memulai untuk melakukan connecting ke SSID tertentu dan password tertentu. Tadi kita nyobain apa, walkway guys, sama passwordnya kosong ya. Nah di sini kita lanjut. Kalau misalkan udah belum connect gitu ya, belum connect, dia bakal delay sampai dia connect. Terus kalau misalkan udah connect, nanti bakal munculin wifi connected. Nah gitu. Terus nanti kita bakal ngapain lagi habis connect wifi? Kita bakal setup MQTT. Setup MQTT berarti di bawah nih. Kita copy aja. Nah, kalau misalkan kita masih ingat ya, di atas tuh tadi kita masukin brokernya apa, topiknya apa gitu ya. Pas kalau misalkan kita mau subscribe. Nah, sekarang pun kondisinya sama. Kita bakal mirip-mirip maksudnya. Kita bakal kirim ke broker mana? Kita ngirim ke broker namanya broker hivemq.com. Masih sama yang kayak tadi. Portnya berapa, Kang? Portnya itu 1883. Port itu apaan sih, Kang? Port itu intinya jalur kemana si aplikasi itu bisa dijalanin gitu kalau misalkan di jaringan. Gampangnya gitu. Nah, habis itu nanti kita bakal ngelakuin callback handle MQTT message. Maksudnya apa tuh, Kang? Oke, kita cek dulu di bawah ya. Di bawah. Oke, ternyata kita harus ngelakuin dulu reconnect. Oke, kita lakuin dulu reconnect. Sebelum masuk ke callback handle MQTT message. Oke. Oke, aku rapiin dulu biar kebaca. Oke, untuk reconnect ini katanya dia selama belum terkoneksi dia akan melakukan koneksi. Ini kita abaikan dulu aja. Nah ini nih, kita akan melakukan koneksi ke sini nih. Kalau kita misalkan berhasil melakukan koneksi, dia bakal muncul connected. Kita akan melakukan subscribe ke topik test control. Tapi kalau misalkan gagal, kita bakal menunjukin failed. Terus kita balik lagi nanti ke sini sampai nanti dia connect dan langsung subscribe. Kayak gitu. Terus tadi handle MQTT message apa, Kang? Kita copy bagian sini. Oke, saya rapin dulu codingannya. Oke, handle MQTT message itu artinya dia adalah function prosedur maksudnya untuk menghandle saat message masuk ke ESP32 ini gitu. Caranya gimana tuh, Kang? Caranya dia bakal ini nih. Dia bakal nerima message terlebih dahulu. Misalkan message-nya tadi on gitu ya. Dia bakal nyimpen si message tadi. Nih, yang payload ke dalam message. Nanti kalau misalkan udah diterima, nanti kita print hasilnya kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan udah gitu, kita cek apakah message-nya itu adalah on atau off. Kalau on nanti dia bakal true di sini.
Nah, nanti kalau misalkan ternyata tuh dia true, dia bakal dinyalain di sini. Digital red kan tadi buat nyalain si lampu ya. Kalau misalkan ternyata dia bukan on, dia bakal glow. Nah, kita coba running lagi aja ulang. Oke, selagi kita menunggu, kita tahu tadi kita bakal ke topik kontrol dan kita connect ke dockerhfnkey.com. Berarti sintaks komen maksudnya yang saya akan coba adalah komen yang sama seperti tadi ada di percobaan MQTT. Kita copy saja bagian sini. Maaf salah. Begini nih. Oke. Kita split dulu. Oke. Sekalian kita coba apakah SS-nya benar-benar masuk atau tidak ya mungkin ya. Kita lakuin saja dulu. Pertama subscribe. Untuk yang subscribe ini bebas mau dilakuin atau enggak. Ini kita enter dulu. Lalu nanti kita akan melakukan publish. Nah, untuk publish ini kita hold dulu. Kita tunggu sampai kompilasinya beres. Nah, sudah beres ya. Di sini. Nah, kalau misalkan kita lakuin publish ke sini. Tadi ini lampunya masih mati ya. Nah, misalkan kita lakuin publish. Tadi message-nya adalah harus on ya. Untuk bisa menyalakan. Nah, kita tunggu. Oke, kita lihat udah masuk ya on. Nah, kita lihat di sini. Oke, sudah menyala juga ya. Ya kayak gitu. Kita coba review ulang apa sih tadi bagaimana ceritanya MQTT ini bisa nyalain si lampu ini gitu. Pertama, kita buat dulu ESP32, terus kita tambahin LED. Kita sambungin kabel positifnya ke ground, terus negatifnya ke ground, positifnya kita coba sambungin kedua. Nah, dari situ nanti kita nyalain si ESP32-nya. Pas kita nyalain ESP32, dia bakal connect ke WiFi yang namanya WiFi guys, passwordnya nggak ada. Terus kita bakal setup MQTT-nya. Setup MQTT-nya ke broker tadi yang namanya broker-key.com, portnya 1883. Nah, terus dia juga bakal nanti nge-handle kalau misalkan ada message yang masuk ke ESP32. Nah, lanjut. Dia bakal ngelakuin looping forever sampai si ESP32 ini mati gitu, dimatiin. Dia bakal ngelakuin reconnect ke MQTT kalau misalkan MQTT-nya mati. Selama tadi ya kita bakal connect ke si broker fmp.com. Kalau misalkan mati, dia bakal coba connect ulang. Kalau misalkan tadi diterima message on, dia bakal nyalain si ESP32. Kalau misalkan bukan on, dia bakal mati. Misalkan di sini kita nyobain ngirim off. Oke, udah masuk ya. Kita lihat sini. Oke, ternyata tidak mati. Kenapa? Ternyata di sini dia sedang melakukan connection, katanya valid. Nah, di sini nih. Valid. Oke, selama valid gimana, Kang? Ya udah, gak apa-apa gitu, gimana juga.
tinggal nanti dicobain dulu aja lagi, kita ulang. Misalkan sini kita kirim lagi on ya, sambil tunggu. Oke, sembari menunggu, jadi kita tadi udah tahu ya kalau lewat sini tuh serial print tuh ternyata adalah untuk nunjukin pesan di sini gitu. Nah, kalau misalkan serial begininya apa Kang? Intinya nanti untuk ngecocokin aja antara si ESP32 ini sama si yang ada di sini gitu. Nah, ini udah nyala ya, kita coba matiin. Pakai off. Oke, sini. Iya, MQTT connection lagi guys. Connected. Oke, mungkin karena di sini terjadi gangguan sinyal ya. Nanti dari teman-teman bisa coba aja sendiri. Nanti dia bakal on off. Dan mungkin karena kalau misalkan nyobain di masing-masing komputer bakal agak aneh juga gitu ya. Tiba-tiba nanti mungkin on off karena bareng-bareng gitu ya, makanya dari teman-teman boleh diganti aja si topiknya. Jangan topik test slash control, misalkan di sini ganti aja jadi topik slash control Franklin, atau misalkan Jidan bebas gitu. Oke, sekian aja mungkin ya untuk si percobaan make Wokwi di ngirimin message dari MQTT ke SP32 gitu.